Nanti kuliah saya tutup jam 10 ya. Ya, seperti biasa jam 10 saat itu. Oke. Sebelum saya lanjutkan dengan materi pembahasan berikutnya, yaitu fungsi hash. Ya. Ini saya sisipkan ya, satu algoritma, yaitu key agreement, ya. Key exchange agreement ya, yang sering digunakan. Ya. Salah satunya adalah untuk implementasi tunneling, ya, yaitu Diffie-Hellman key agreement. Metode Diffie-Hellman key agreement ini ya, itu didasarkan dari algoritma kriptografi asimetrik RSA ya, dan variannya. Ya. Sebut saja di sini ada dua entitas ya, yaitu Alice ya, dan Bob seperti biasanya ya. Alice dan Bob. Ya. Ya, kemudian Alice dan Bob ini ya sepakat untuk menggunakan common komponen ya, komponen yang di-share, yaitu komponen P dan komponen G. Ya, di-share ya, dan ini adalah di-share secara publik, tidak hanya Alice dan Bob yang tahu. Ya, semua orang boleh mengetahuinya. Gitu ya. Kemudian ya, setelah mendapatkan ya komponen publik P dan G, ya Alice dan Bob ya masing-masing memilih bilangan random. Ya, bilangan random yang digunakan sebagai secret key. Ya, sebut saja bilangan randomnya adalah X untuk Alice. Ya, jadi ini dipilih secara random oleh Alice. Ya, kemudian Y dipilih secara random oleh Bob. Ya, kemudian dengan menggunakan X, P, dan G, ya, di sisi Alice. Kemudian di sisi Bob adalah Y, P, dan G. Ya, Alice menghitung public key. Ya, dia menghitung public key. Ya, dimasukkan ke variabel R1, ya, public key-nya adalah R1, ya, berasal dari G pangkat X modulo P, ya, G pangkat X modulo P, ya, kemudian public key ini di-share ke Bob, ya, demikian pula dengan Bob, ya, dia menghitung public key dari secret key yang dia pilih, yaitu Y, ya, melalui perhitungan G pangkat Y modulo P. Ya, hasil dari public key di sisi Bob, yaitu R2, ya, di-share ke Alice. Ya, jadi R1 di-share ke Bob, R2 di-share ke Alice. Nah, ini kita sebut dengan public key exchange. Nah, ini ya. Ini kita sebut dengan public key exchange. Oke ya. Nah, masing-masing ya menerima public key dari lawan komunikasinya. Ya, Alice mendapatkan R2, Bob mendapatkan R1. Ya. Ketika mendapatkan R2, ya, Alice menghitung share key. Ya. Jadi yang ini tadi kita sebut dengan public key, ya, R1, R2 ya. Ini kita sebut dengan public key, ya. X dan Y kita sebut dengan secret key. Ya, ini ya. Ini kita sebut dengan secret key. Ya. R1, R2 kita sebut dengan public key. Kemudian ya, Alice menghitung ya share key. Ya, share key. Ya, yaitu K. Ya. Share key ini ya dihitung oleh Alice ya, atau variabel K ini dihitung oleh Alice ya dari public key dari Bob dipangkatkan dengan secret key-nya. Jadi R2 pangkat X modulo P. Ya. R2 pangkat X modulo P ya, kalau saya jabarkan ya, itu sama saja dengan K sama dengan ya R2 kan dari sini. Ya. G pangkat gitu ya, G pangkat apa, G pangkat Y ya, kemudian kita pangkatkan dengan ya X ya modulo P gitu ya. Kemudian kalau saya terjemahkan lagi ya, G pangkat ya XY gitu ya modulo P. Ya, ini di sisi Alice. Dengan cara yang sama di sisi Bob. Ya. Bob mendapatkan public key-nya Alice, yaitu R1. Ya. Kemudian dia menghitung share key. Ya. Share key-nya sama dengan Alice, ya, diberi nama variabel K. K sama dengan R1 pangkat Y. Jadi public key dari Alice dipangkatkan dengan secret key-nya. Ya, atau ya dengan kata lain R1 adalah ya
G pangkat X, ya, G pangkat X saya pangkatkan dengan Y modulus P, atau K sama dengan G pangkat XY modulo P. Nah, kalau kita perhatikan, ya, hasil perhitungan I di sisi alis, ya, ini ya, hasil perhitungan di sisi Bob, ini, sama, ya, ternyata sama. Nah, setelah itu, ya, apa yang dilakukan oleh alis dan Bob? Share secret key-nya, ya, share secret key-nya atau share-nya, ya, K ini di-share, ya. Jadi hasil perhitungan di alis di-share ke Bob, jadi ini di-share ke sana, ya. Hasil perhitungan K ini di-share, ya, kemudian dibandingkan, ya, K hasil perhitungan di alis dibandingkan dengan K yang diterima dari Bob, ya. Begitu pula dengan K yang dihitung di sisi Bob dibandingkan K yang diterima di alis. Karena perhitungannya seperti ini pasti sama, ya. Kalau sama artinya alis dan Bob, ya, lawan komunikasinya adalah, ya, bagi alis, ya, lawan komunikasinya adalah Bob, bagi Bob lawan komunikasinya itu, ya, ada sebelum saya teruskan, nah, ini prinsip kerja dari key agreement, ya, atau key exchange, ya, menggunakan metode Diffie-Hellman. Ada pertanyaan? Halo, masih stay tune? Apakah ada yang tanyakan? Silakan sebelum saya teruskan. Oke, saya teruskan. Catatan, ya, share key, ya, K tadi, ya, share key, ya, K besar tadi, ya, yang dihitung di sisi Alice dan Bob, ya, itu adalah key yang, ya, yang apa umumnya disebut dengan key Diffie-Hellman, ya, di mana metode itu, ya, menghasilkan perhitungan key, ya, menghasilkan G pangkat X, Y, X secret key-nya Alice, Y secret key-nya Bob, ya, modulus P. Ya, contoh, ya, contoh, ya. Contoh, ya, kita punya beberapa jumlah dari real, ya, situasi real gitu, ya, dengan angka yang agak besar, ya, tapi untuk memberi contoh ini, ya, kita asumsikan dengan menggunakan angka yang kecil dulu, ya. G sama dengan 7 misalnya, ya, kemudian P sama dengan 23, ya. Ya, G sama dengan 7, kemudian P sama dengan 23, ya. Kemudian langkah-langkahnya adalah sebagai berikut, ya. Alice memilih, ya, secret key, ya, misalnya secret key-nya adalah 3, ya. Bob memilih secret key, misalnya secret key-nya adalah 6, ya. Berikutnya, ya, dia menghitung public key, ya, public key-nya 73, ya, 73 dihitung dari 7 pangkat 3, ya, modulus 23, modulus P, ya, ketemu 21, ya. Bob memilih secret key 6, ya, maka public key-nya adalah 7 pangkat 6 modulus 23 ketemu 4. 21 dikirim ke Bob, 4 dikirim ke Alice. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, kedua belah pihak menghitung share key, yaitu K. Ya. K di sisi Alice, ya, dihitung dari R2 pangkat X, ya, 4 pangkat 3, ya, modulus 23 ketemu 18. Ya. Kemudian di sisi Bob, ya, dia menghitung R1 pangkat Y, 73 atau 21 pangkat 6 modulus 23 ketemu 18, sama, ya. Ya, selanjutnya K ini di share, ya, K hasil perhitungan di Alice diberikan ke Bob, ya, K hasil perhitungan di Bob diberikan ke Alice, kemudian di compare, ya, dengan hasil perhitungan, ya, di mereka masing-masing, ya. Jika sama, ya,
ya jika sama, ya maka Alice yakin bahwa lawan komunikasinya adalah Bob. Ya. Kemudian bagi Bob lawan komunikasinya adalah Alice. Ya seperti itu ya. Ya. Nah, kalau bilangannya besar, ya misalnya seperti ini, ya 512, ya kurang lebih kemarin 160 digit number, ya. Ini misalnya 159 digit number, ya. P-nya sekian besar, ya G-nya kecil seperti ini, X-nya seperti ini, Y-nya seperti ini, ya. Hasil komputasinya, ya public key-nya ya besar, ya. Kemudian K-nya besar. Nah, ini adalah ya mekanisme dari development. Ya. Apa yang terjadi kalau seandainya ya ide dari development ini ya dikacaukan oleh meet in the middle atau man in the middle ya atau monkey in the middle. Ya. Ini misalnya adalah ya G sudah diterima ya oleh Alice dan Bob ya. Kemudian sepertiga dari G ini adalah publik karena G dan P ya ini dipublish gitu. Ya. Kemudian dia butuh ya G untuk Bob, dia butuh G untuk Alice ya. Maka ya dia akan melakukan ya proses pertukaran public key ya kemudian melakukan proses perhitungan share key ya. Nah, jika hal ini ya analogi ini ya diibaratkan dengan analogi yang lain ya masing-masing akan berpikir bahwa secret key ini adalah warna misalnya ya, warna ya. Ini warna cyan, ini warna biru. Ya. Warna cyan di-embed ke public key ya. Warna biru juga di-embed ke public key kemudian di-share masing-masing. Ya. Jadi warnanya di-mix ya menjadi warna lain ya. Kemudian warna lain tadi di-share ya menjadi warna yang boleh diekspos oleh pihak yang lain. Ya, kemudian warna-warna tadi ya yang di-share ya menjadi public key ini dicampur dengan warna secretnya mereka menghasilkan warna yang sama ya sehingga menjadi warna seperti ini misalnya. Nah, itulah ide ya dibalik keberhasilan dari development. Nah, ketika ada meet in the middle ya ada pihak ketiga yang ingin intersepsi komunikasi antara Alice dan Bob. Ya. Ketika R1 seharusnya dikirim ke Bob, ya ini ya, R1 seharusnya ya dikirim ke Bob atau diterima oleh Bob, ternyata di sini dibelokkan. Ya, dibelokkan oleh if. Ya. If memilih ya secret key. Ya, secret key-nya misalnya Z. Ya, secret key-nya misalnya Z, ya, Z. Ya. Dia generate atau memilih random Z sebagai secret key. Karena dia punya public key-nya Alice, ya, dia berpura-pura sebagai Bob, ya, berpura-pura sebagai Bob, ya. Ketemulah, ya, secret key-nya, public key-nya adalah G pangkat Z modulo B. Ya, dia pura-pura sebagai Bob. Ya. Kemudian dia kirim R2 ini ke Alice. Demikian pula, ya, komunikasi antara if dengan Bob, dia berpura-pura sebagai Alice. Ya. Dia kirim public key-nya, ya, ini ya, R2, G pangkat Z modulo B ke Bob. Ya. Alice taunya bahwa R2 ini adalah miliknya Alice. Ya, sorry, Bob taunya R2 ini adalah miliknya Alice. Ya. Oleh Bob direspon ya dengan mengangkatkan R2 ya R2 ini dia respon dengan memberikan public key-nya ke Alice ya. Karena ya Alice sudah diintercept oleh if ya maka R3 ya public key-nya Bob diterima oleh if ya. Demikian pula dengan Alice public key-nya diberikan ke if ya. Kemudian oleh if ya di-generate dua share key ya, dua share key. R3 dan R1 dari Bob dan Alice ya dipangkatkan dengan Z. Ya, dipangkatkan dengan Z. Ya. Hasilnya pasti ya K1 sama dengan ya G pangkat XZ. K2 sama dengan ya G pangkat YZ. Gitu kan ya. Ya, G pangkat
XZ, yang ini G pangkat YZ. Ya. G pangkat XZ, ya, dia gunakan untuk komunikasi dengan Alice. G pangkat YZ, dia gunakan untuk komunikasi dengan Bob. Apa yang terjadi? Ya, berhasillah ya komunikasi antara Alice dan Bob, ya, diambil alih oleh If. Ya, seperti ini nanti komunikasinya. Ya, Alice dengan If, kemudian If dengan Bob. Nah, ini adalah salah satu dari kelemahan atau salah satu dari potensi ya diserangnya ya algoritma ya key exchange ya di Velman ya menggunakan metode ya penyerangan man in the middle atau meet in the middle ya dengan cara mengintercept public key dari ya Alice dan public key dari Bob ya kemudian di generate atau direspon dengan public key dari attacker ya maka nanti akan menghasilkan sebuah komunikasi ya attacker dengan Alice kemudian attacker dengan Bob ya, ya jadi base dari Alice ya mampir dulu ke If ya kemudian oleh If di forward ke Bob ya tetapi Alice dan Bob ya tidak sadar ya bahwa komunikasinya ya bukan langsung ke Bob atau Alice yang melainkan ya diintersepsi oleh orang yang ada di tengah-tengah antara Alice dan Bob. Ya, kira-kira begitu. Ya, ada yang ditanyakan, silakan. Silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Nah, ini kalau ada yang tugas akhirnya gitu ya, berhubungan dengan asimetrik ya, ya, RSA atau variannya, ya, ini boleh digunakan sebagai salah satu dari metode untuk untuk metode untuk ini ya, untuk pengetesan ya security, ya pengetesan keamanan. Jika tidak bisa terjadi seperti ini, ya maka bisa dikatakan bahwa sistem itu ya aman. Tetapi kalau seandainya bisa ya diintercept seperti ini, ya maka silakan diberi catatan, diberikan analisa ya di bab keempat itu ya bahwa ya sistem yang dipropose itu masih memiliki ya, hole atau memiliki kelemahan, ya, kelemahan dari attacking man in the middle atau meet in the middle. Oke, ada yang tanyakan? Nah itu adalah salah satu dari implementasi ya dari asymmetric key cryptography ya RSA dan variannya ya, ketika kita gunakan untuk komunikasi ya secara real. Ada pertanyaan? Masih stay tune? Tes? Masih kah stay tune? Oke. Belum ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya teruskan dengan materi fungsi hash. Belum ada ya? Gampang ya? Oke, sekarang saya lanjut dengan fungsi hash. Oke. Ini adalah materi yang ke minggu keberapa ini? Ke-13 ya, yaitu fungsi hash. Ya, setelah itu minggu depan kita lanjut dengan digital signature. Oke. Oke. Sasaran dari kita mempelajari fungsi hash ini adalah ya ide umum ya di balik kriptografi fungsi hash. Ya. Ada dua skema ya, ada dua basis skema ya dari fungsi hash ya. Yaitu skema dari Merge Damgard, ini nama orang ya, ya dua orang yang melakukan penelitian pertama kali ya tentang fungsi hash ini, ya fungsi satu arah ya yang merubah gitu ya, merubah message atau data ya dengan ukuran berapapun ya menjadi random number ya dengan ukuran tertentu. Ya, dua orang ini melakukan penelitian, namanya adalah ini Merkle dan Damgard gitu ya. Kemudian dalam perjalanannya ya ini disingkat dengan dua huruf ya, huruf depan dari nama
penemunya ini, yaitu ya MD, ya. Jadi skema MD, ya Merkley-Damgard, ya. Ini basis yang pertama. Basis yang kedua adalah ya diambil dari struktur yang namanya Whirlpool. Ya. Whirlpool itu ya memiliki struktur ya yang berasal dari fungsi kerja dasar ya, dari AES, ya AES 128 bit. Ya. Jadi ada dua varian ya untuk fungsi AES, ya keluarganya Merkley-Damgard ya atau Whirlpool, gitu ya. Atau Whirlpool ini mekanisme kerjanya ini berasal dari algoritma kriptografi simetris AES ya 128 ya. Dari basic AES 128. Nanti ada perubahan ya. Perubahannya ada di mana? Ya, ada di komponen ya, ada di komponen ada di komponen yaitu ya shift rows ya dan mix column. Ya, shift rows dan mix column. Ya, kalau AES namanya shift rows, ya, yang digeser adalah barisnya. Kalau Whirlpool yang digeser adalah kolomnya. Ya, jadi shift columns, bukan shift rows, tapi shift columns. Kemudian untuk mix column di AES, ya, di Whirlpool, ya, yang dikalikan dengan matriks konstanta, bukan kolomnya, tetapi barisnya. Ya, jadi mix rows, gitu ya, mix rows. Ya. Dengan panjang ya untuk menandingi MD scheme ya, yaitu filenya adalah SHA 512 atau SHA 512 ya. Panjangnya bukan 128, bukan 192, bukan 256, tapi 512 ya. Jadi Whirlpool itu panjangnya 512, panjang ranges-nya ya 512 bit. Karena 512 bit ya, maka ya ukuran matriks state ya yang dihitung ya di algoritma AES ya itu bukan 4x4 lagi ya, tetapi 8x8 ya. Jadi 2 kali lebih kompleks daripada AES ya. Nanti detailnya kita bahas. Merkley-Damgard ya ini berbasis iterasi ya, berbasis iterasi ya. Whirlpool juga berbasis iterasi ya. Jadi sebuah proses yang diulang sekian kali ya, sebuah proses yang diulang sekian kali ya. Kemudian ya perbedaan antara dua kategori ini ya, antara ya Whirlpool dan SHA 512 ya, itu strukturnya adalah kalau SHA 512 ya, SHA 512 ya itu ada beberapa varian ya, ada yang melibatkan fungsi kompresi dan ada yang melibatkan fungsi enkripsi. Tapi kalau Whirlpool ya itu pasti fungsi enkripsi ya, karena desainnya itu berasal dari ya modifikasi dari AES ya 128 ya, yang di-extend ya jumlah iterasinya ya sedemikian rupa sehingga menjadi ya panjangnya adalah 512 bit ya, atau matriks state-nya adalah 8x8 ya, bukan lagi 4x4. Oke, itu nanti sasarannya kita yang kita pelajari ya, untuk materi fungsi khas ini. Kenapa yang dipilihkan adalah SHA 512 dan Whirlpool ya, karena dua algoritma inilah nanti yang akan menggantikan ya algoritma fungsi khas yang saat ini. Yang saat ini yang direkomendasikan adalah SHA 256 ya, SHA 256 ya. Perkembangan teknologi prosesor ya, memori dan storage ya itu sangat signifikan ya, sehingga dengan bit 256 itu ya dalam waktu 3 atau 5 tahun ya ke depan ya itu tidak akan lagi relevan ya, harus di extend lagi ya, jumlah bitnya ya kurang lebih menjadi 512 ya. Nah, SHA harus di extend ya jumlah bitnya 512 supaya ya lebih sulit dibalikkan prosesnya ya jika speed prosesornya ini ya signifikan kenaikannya. Ya, dari 256 nanti berkembang menjadi 384 ya, kemudian dari 384 berkembang menjadi 512 ya. Kemudian ada lagi satu varian ya yang berbasis AES yaitu Whirlpool ya, ini juga merupakan
fungsi khas yang sama-sama panjang digestnya adalah 512. Ya, sebagai alternatif dari stream atau dari keluarga skema Merkle-Damgard, yaitu SHA-512. Oke. Secara mendasar, ya, fungsi khas ini kurang ya, ada hanya di sini ya, ini kurang, ini salah ketik, ya. Nah, gini ya, hash function ya diklasifikasikan ya menjadi 6, ya. Jadi secara basic, ya, fungsi khas itu kalau kita klasifikasikan ada 6, ya, termasuk ya CRC, ya, dan checksum itu juga masuk klasifikasi fungsi khas, karena ya dua teknik ini merubah data, ya, datagram, ya, di UDP, ya, atau ya paket di TCP, ya, menjadi bilangan random. Ya, bilangan random, ya, di cyclic redundancy check atau CRC, ya, bilangan randomnya kan 1010, tapi urutannya, ya, atau variasi dari 1010 itu selalu berubah, ya. Demikian pula dengan checksum. Meskipun UDP ini tidak wajib, ya, untuk untuk mengeksekusi atau mendapatkan fitur error detection dan correction, ya, tetapi memiliki option, ya, atau pilihan, ya, checksum ini boleh diaktifkan oleh user di UDP, ya. Oleh karena itu, jika ada datagram, ya, yang ditangkap dari layer data link, ya, kemudian oleh layer network, ya, dikapsulasi ya oleh layer network, kemudian dikapsulasi ke layer transport, ya, oleh layer transport, ya, itu nanti akan dicek, ya, checksumnya dicek, ya, di field namanya checksum, ya, di mana pseudo header dengan datagram header, ya, itu akan di split 16 bit, ya, kemudian dijumlah semua, ya, menghasilkan sum di komponen menghasilkan checksum. Nah, checksum inilah nanti digunakan untuk mendeteksi dan mengkoreksi error. Kalau TCP wajib, ya, checksum harus dijalankan. Oke, jadi sepakat dua teknik ini, ya, merubah informasi, ya, datagram maupun TCP, ya, UDP maupun TCP, ya, atau ya hybrid, ya, dari dua teknik itu, ya, itu dirubah menjadi bilangan random, ya, yang dimasukkan ke field checksum. Ya. Yang ketiga adalah universal hash. Ya, pasti ada yang menggunakan ini. Universal hash itu adalah fungsi hash yang memiliki kemampuan atau memiliki fitur, ya, hash yang dihasilkan adalah, ya, secara statistik, ya, benar-benar random, ya, secara statistik itu kerandomannya sangat bagus, ya, dan memenuhi persyaratan keamanan dari Badan Internasional yang mengurusi standarisasi, ya, termasuk security, yaitu NIST, ya. Jadi, ya, National Institute of Science and Technology, ya, itu mengurusi, ya, standarisasi internasional, ya, termasuk standarisasi security, gitu ya. Ya. Kemudian fungsi hash ini, ya, memiliki fitur yang lain, yaitu, ya, panjang dari digest itu bisa diatur, ya, bisa diatur oleh user, ya. Jadi bisa diatur oleh user, ya. User pengen panjangnya 128, ya, pengen panjangnya 256, ya, pengen panjangnya 512 dan seterusnya, ya. Kalau fungsi hash yang lain, ya, sambil contoh yang tadi, ya, MD5, ya, SHA-1, SHA-256 dan seterusnya, itu panjang digestnya fix, ya, tidak bisa kita atur, tidak fleksibel. Tapi kalau yang ini fleksibel, ya, selain menghasilkan, ya, kerandoman atau keacakan dari digest, ya, itu secara statistik, ya, sangat random, ya. Akan tetapi memiliki kelemahan, yaitu, ya, kompleksitas dari komputasinya tinggi, ya. Karena kompleksitasnya tinggi, ya, waktu komputasinya juga lama, ya, waktu komputasinya lama, gitu ya. Ya.
Ada yang menggunakan ini kok di kelas ini, ya, yang menggunakan ini, menggunakan V2V, ya, ada yang menggunakan ini. Ini waktunya lama, kurang lebih dengan Raspberry, ya, itu bisa mencapai 3 detik, ya, 2 hingga 3 detik. Ya, 2-3 detik kan lama, ya. Kalau saya bandingkan dengan SAH 256, ya, ini ordernya milisecond, ya, kurang lebih puluhan milisecond, mungkin 10 atau 15 milisecond, jauh sekali, ya, perbedaannya. MD5 apalagi, ya, lebih cepat lagi. Oke, ya, jadi 2 dia masuk ke kategori ya, checksum, ya, error correction dan error detection, ya. Yang nomor 3 adalah fungsi khas, ya, fungsi khas secara universal, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah ya, fungsi khas yang di-generate dari teknik non kriptografik, ya, dari teknik bukan kriptografi. Ya, kriptografi adalah sebuah ilmu pengetahuan dan seni, ya, yang merubah format, ya, plain text menjadi ciphertext, gitu ya. Ya, dia menggunakan teknik yang bukan diambil dari teknik merubah plain text menjadi ciphertext, tapi menggunakan teknik yang lain, ya, teknik pseudo random yang lain, ya, untuk mewakili ya data atau message, ya, itu menjadi bilangan random dengan ukuran tertentu, ya. Ini yang keempat. Yang kelima, ya, fungsi khas yang diambil dari teknik kriptografi, ya, tetapi ya menggunakan key, ya. Jadi kalau saya gambar seperti ini misalnya fungsi khasnya, ya, ini adalah message-nya, gitu ya, ini adalah digest-nya yang dihasilkan, ya, tetapi ada tambahan key di sini, ya, tapi ini bukan enkripsi, ya, tapi fungsi satu arah, ya. Jadi ini adalah message, ya, 1 M, sorry, 1 M ini, ya, ini adalah fungsi khas, 1 H, gitu ya, fungsi khas. Ini adalah key, ya, 1 K, ya, dan ini adalah outputnya, yaitu digest. Nah, begini, ya. Bukan berarti kalau ini saya pasang dengan key, ya, maka ini adalah fungsi enkripsi, bukan. Ya, fungsinya adalah fungsi satu arah. M saya rubah menjadi D, D tidak bisa kita kembalikan menjadi M. Ya, ini yang kelima. Yang keenam, yang kita kenal saat ini, ya, yang sering kita jumpai di internet, yaitu ANKI, ya, kriptografi hash function, ya, berarti tidak pakai ini. Nah, ini, ya, nggak pakai ini. Nah, ini yang common atau umum kita jumpai saat ini, ya, MD5, MD4, SHA-1, SHA-256, SHA-512, Whirlpool, ya, dan seterusnya, itu adalah umumnya, ya, adalah ANKI cryptographic hash function. Oke, dari penjelasan singkat ini, apakah ada yang ditanyakan? Nanti yang kita bahas secara detail, ya, tidak semuanya, ya, karena sudah dipelajari, ya, di Komdat, ya, beberapa dari itu, ya. Yang kita pelajari nanti adalah yang umum kita gunakan saat ini, ya, yaitu ya kriptografi hash function yang ke-6, ya, yang ini, ya. Yang lainnya sekedar tahu saja, yang ini, yang ke-6. Ya. Yang kelima itu pada prinsipnya sama dengan ke-6, ya, tinggal ditambahkan key. Oke, silakan dikomentari, barangkali ada yang ditanyakan sebelum saya teruskan. Mas Wisnu John, silakan dikomentari jika ada. Mbak Liva, ada yang ditanyakan? Belum ada. Oke, saya teruskan. Oke, ini contohnya, ya, contohnya CRC, ya. Kalau yang digunakan di internet adalah CRC 32, yang ini, ya. Ya, tapi komputasinya lama, ya, ini kan pembagian antara, ya, 32 bit, ya, dengan 32 bit menghasilkan menghasilkan data, ya, plus redundant bit, ya.
atau yang kita sebut dengan code word gitu ya. Ya karena pembagiannya ini lama, ya waktunya lama, kompleksitas dari komputasinya lama, ya. Oleh karena itu, ya dulu TCP/IP menggunakan CRC ya untuk error correction dan detection. Ya, tapi karena lama, ya prosesnya digantikan dengan checksum yang ini. Ya, checksum panjangnya 16 bit. Ya, hingga saat ini masih menggunakan checksum 16 bit. Ya, ini contoh dari CRC. Ya. Kemudian checksum sendiri, ya contohnya ini. Ya. Oke, ini contoh-contoh dari checksum ya. Ya, algoritmanya. Ya. Sedangkan untuk universal hash itu ada beberapa family, ya. Di antaranya adalah ya hasil dari penelitian dari ini, ya Zorbis, ya kemudian Rabin, ya Rabin yang kemarin kita bahas ya, dan universal hash itu sendiri yang ini, yang sering digunakan yang ini, yang nomor 2 ini, ya dia sering digunakan ya untuk mengenerate ya digest ya dengan ukuran fleksibel. Oke. Kemudian yang non kriptografik, ya contoh-contohnya seperti ini. Ya ini jarang sekali kita jumpai ya di internet. Ya contohnya adalah Pearson, ya nama orangnya ya diambil dari nama penemunya. Ya kemudian Jenkins dan seterusnya. Ya saya sendiri ya hampir tidak pernah menggunakan ini. Ya karena saat ini yang kita fokusnya adalah ke cryptographic hash function. Ya yang lebih aman ya dari sisi proses membalikkannya. Yang ini adalah key cryptographic hash function. Ya, contohnya adalah Blake 2. Ini sering digunakan oleh orang. Ya. Kemudian MD5 yang paling sering adalah yang ini, HMAC. Ya. Hash function message authentication code. Ya. Ini yang paling sering digunakan oleh orang, lebih yang paling aman. Ya. Rekomendasi dari NIST menggunakan HMAC. Ya. Oke. Kemudian yang ANKI, ya ini yang sering kita jumpai. Ya. Ini terutama yang ini ya, keluarganya MD, ya. Kemudian variasi dari MD, ya ini. SHA-1 hingga SHA-512 ya. Atau bahkan nanti ya dia jadi 1024. Ya. MD5 yang operation yang paling mudah ya dari Melky Damgat itu sangat mudah ya operasionalnya. Ya. Message dibagi menjadi bilangan random ya di-create secara random oleh MD5 ya 128 bit ya. Jadi MD5 meng-create bilangan random 128 ya bit ya di sini di random 128 bit ini dibagi menjadi 4 ya dibagi menjadi 4 ya A, B, C, dan D ya ya jadi A, B, C, dan D ya kemudian BCD ya BCD itu kalau dibagi menjadi 4 berarti berapa 32 ya 32 bit 32 bit 32 bit 32 bit ya BCD masing-masing 32 bit ya dimasukkan ke fungsi F ini ya fungsi F-nya adalah ini ya B N dengan C, ya N ya ini ya, ya B kita N-kan dengan C, ya kemudian not B, ya not B kita N-kan dengan D, hasil dari B N C dan not B N D kita OR-kan. Nah itu adalah output dari F, ya panjangnya adalah 32 bit. Nah 32 bit ini kita XOR-kan dengan 32 bit dari A. Jadi 32 bit A ya kita XOR dengan output dari fungsi F. Ya, ini XOR ini ya. Ya, ini lambangnya XOR. Ya. Ada yang menulis lambangnya adalah lingkaran ya, seperti ini ya. Lingkaran kemudian kita plus gitu. Ya. Seperti ini. Ya, ada yang nulis seperti ini, ada yang tulis kotak seperti itu. Ya, ini sama. Menunjukkan lambang XOR. Nah, ya. Ini kita XOR, 32 bit dari A dan 32 bit output dari fungsi F kita XOR. Ya. Kemudian hasilnya kita XOR dengan data, dengan message. Message kan panjangnya bebas. Ya. Setiap 32 kita XOR dengan 32 bit dari output XOR antara A dan F. Ya. Kalau kita
kalau kita masukkan ke key hash function, ya kita XOR dengan K. Tapi kalau tidak dengan K, langsung. Ya, kalau unkey berarti ini langsung ke sini. Ya, langsung ke sini ya. Ya. Kemudian digeser ke kiri, ya sekian bit. Ya, setelah digeser sekian bit, di XOR dengan ya B, ya. XOR dengan B. Hasil XOR, ya hasil random, ya hasil XOR antara pergeseran ya dengan B ini ya masuk ke B. Ya, sedangkan A berasal dari D. Kemudian C berasal dari ya B. D berasal dari C. Ya, jadi praktis yang mengalami perubahan ya, yang mengalami perubahan dari proses ini ya adalah 32 bit di B. Yang ini ya. Sedangkan A langsung diambil dari D, C langsung diambil dari B, D langsung diambil dari C. Nah, output ABCD yang bawah ini, ya, ini adalah output dari fungsi MD5 yang kita sebut dengan ya message digest. Yang kita sebut dengan message ya, digest. Gitu ya, 128 bit. Ya. Message digest 128 bit. Silakan, ada yang ditanyakan? Ya, MD5 ini silakan. Saya tunggu. Gimana? Ada yang ditanyakan? Untuk MD5 ada pertanyaan? Belum ya? Gampang ya? Oke, saya teruskan. Ya. Sekarang kita masuk ke dua skema atau dua struktur, ya, struktur MD dan struktur Whirlpool. Ya. Kriptografi fungsi hash ini ya dia mengambil message ya dengan panjang bervariasi, dengan panjang berapapun, ya, dan menghasilkan sebuah digest, ya, menghasilkan message digest. Yang ini ya, sebuah bilangan random dengan panjang fix, ya, dengan panjang fix, ya. Tujuannya adalah ya untuk merepresentasikan, digest ini adalah merepresentasikan ya sebuah data atau message, ya. Dan representasi dari digest ini ya digunakan untuk validasi atau verifikasi, ya apakah data atau message yang diterima ya itu adalah message atau data yang tidak mengalami perubahan selama transmisi, ya, yang tidak mengalami perubahan di tengah perjalanan, ya, karena ya kemungkinan besar ya data mengalami perubahan selama transmisi ya itu sering terjadi, ya, terutama ya yang di potensi dari serangan berupa meet in the middle atau man in the middle, ya gitu ya. Jadi diintercept oleh pihak ketiga, ya, dimodifikasi datanya, kemudian di forward ke lawan komunikasi dari pihak pertama. Nah, kemungkinan itu sering terjadi. Nah, oleh karena itu, ya dengan penggunaan message digest ini, ya, itu adalah sebuah solusi yang bisa digunakan untuk ya cek, ya verifikasi atau cek validasi dari ya sebuah data atau message ya ketika ditransmisikan melalui network, ya kira-kira. Nah, message digest ini ya prosesnya sebagian besar adalah ya berupa proses yang diulang-ulang atau iterated, ya proses yang diulang-ulang atau iterated. Nah, fungsi hash yang dihasilkan dari proses yang berulang-ulang itu kita sebut dengan iterated hash function, ya. Kemudian proses yang diulang-ulang itu ya ada yang melibatkan fungsi enkripsi, ada yang melibatkan fungsi kompresi, ya. Ada yang melibatkan fungsi enkripsi, ada yang melibatkan fungsi kompresi. Ya, fungsi kompresi itu adalah fungsi yang mengurangi jumlah data input, ya. Ya, sama saja dengan teknik kuantisasi gitu ya. Data misalnya data input masuknya misalnya 128 bit, ya. Semuanya tidak digunakan, ya hanya beberapa yang digunakan. Ya, misalnya keluarnya nanti menjadi 100 bit, ya berarti ada 28 bit yang tidak digunakan. Ya, itu juga masuk ke kategori kompresi, ya. Gitu ya kira-kira ya. Oke.
sepakat ya untuk itu ya. Ya, kemarin juga kita pelajari di permutation box ya, karena ada 3 jenis ya, straight big box, expansion big box, dan compression big box. Nah, ini analoginya mirip dengan itu. Jumlah bit input lebih banyak daripada jumlah bit output. Oke, yang pertama adalah ya Merkle-Damgard scheme. Ya, ini juga masuk ke kategori fungsi khas iterated. Ya, fungsi khas yang diulang-ulang, beriterasi. Ya, mana yang diiterasi ini? Ya, fungsi f ini diiterasi, diulang sekian kali. Ya, 1, 2, misalnya 1, 2 sampai dengan t, ya sama dengan t kali. Ya, diiterasi sebanyak t kali. Ya, di mana ya fungsi f1 sampai fungsi f ini diiterasi 1 sampai dengan t, ya itu berasal prosesnya berasal dari message, ya message yang masuk, ya disegmentasi atau dibagi-bagi menjadi ya block message, ya block message yaitu M1 sampai dengan MT. Block message ini panjangnya harus fix, yaitu n bit, panjangnya tertentu. Ya sebut saja panjangnya adalah n bit. Ya sebut saja panjangnya adalah n bit. Ya kalau panjangnya n bit, maka ada kemungkinan atau besar kemungkinan ya, original message ini ya tidak habis dibagi dengan n. Ya, nah caranya harus habis dibagi dengan n. Ya, ya sama dengan enkripsi yang kemarin kita pelajari. Caranya harus habis dibagi dengan n. Nah kalau harus habis dibagi dengan n, ya kalau tidak habis dibagi dengan n, maka harus ditambahkan padding. Ya sepakat ya, harus ditambahkan padding. Ya, sehingga ya original message plus padding ya sekarang ya persis ya bisa dibagi dengan n ya menjadi M1, M2 hingga MT. Gitu ya, hingga MT. Ya. M1 ya kita masukkan ke fungsi f ya. Bersama-sama dengan H0. H0 itu adalah bilang random yang digenerate oleh MD. Ya, digenerate. Ini adalah bilang random yang digenerate secara acak oleh MD, oleh sistem. Ya, H0 gitu ya. Ya, H0 ini berupa initial gitu ya, initial value, initial random number. Ya, panjangnya adalah M bit. Ya, panjangnya adalah M bit. Ya, tidak sama dengan ini. Ya, panjangnya adalah M bit. Jadi ini M, ini N ya. Ini panjangnya M bit, kemudian dimasukkan ke fungsi S, fungsi F. Fungsi F adalah fungsi compression. Ya, fungsi kompresi. Ya, mengkompres panjang N ya, ya bersama-sama dengan H0 ya menghasilkan H1. H1 panjangnya adalah M. Ya. Jadi kalau N ini lebih besar dari M ya, maka ini akan dikompres menjadi M. Ya, jadi yang di sini panjangnya sama ya, panjangnya adalah M bit. Nah ini ya. Ya, menjadi H1 panjangnya adalah M bit. Ya, kira-kira gitu ya, M bit gitu ya. Jadi inputnya adalah n bit, ya dikompres bersama-sama dengan initial random value, ya m bit, ya menghasilkan H1, panjangnya juga m bit, ya. Kemudian H1 ini menjadi feedback, ya dari iterasi kedua, ya dari fungsi kompresinya kedua, ya terhadap message kedua, blok kedua, ya panjangnya adalah n bit, menghasilkan H2, H2 panjangnya juga M bits. Ya. Nah, ini diulang-ulang terus-menerus. Ya, diulang-ulang terus-menerus sampai ya blok yang ke T atau blok terakhir. Ya. Fungsi HT-1 ya M bit, ya HT-1 M bit gitu ya. Ya. M bit ini ya ini dimasukkan ke fungsi enkripsi, fungsi kompresi bersama-sama dengan M bit di blok yang terakhir ya menghasilkan HT. Nah, mana digest itu? Digest itu adalah HT yang terakhir, yang ini. Ya, H yang terakhir itulah yang kita sebut dengan message digest. Ya, jadi bukan H1, bukan H2, bukan HT-1, tetapi H yang terakhir, yaitu HT. Ini adalah output ya dari Merkle-Damgard. Ya, oke ya. Bisa diterima ini, kira-kira? Ya, jadi iterasi 1 sampai dengan iterasi ke T.
Ya. Hasil akhir dari iterasi terakhir itulah ya output dari skema fungsi khas Merkle-Damgard. Ya. Fungsi kompresinya apa ini? Sembarang, fungsi kompresi apapun. Ya, boleh digunakan atau generik. Ya. Atau fungsi kompresi ya generik. Ya, itu boleh digunakan. Oke, berikutnya. Ya. Berikutnya ada dua grup fungsi kompresi. Ya, yang ini tadi ya. Ada dua grup fungsi kompresi ini ya. Fungsi kompresi yang di generate ya from the scratch ya, di generate dari apa? Dari awal ya. Berarti orang diberi apa? Kita diberi kebebasan untuk mengenerate fungsi kompresi ya, from the scratch gitu ya. Ya, jadi kita diberi kebebasan untuk mengenerate ya fungsi kompresi ini. Ya, kalau di-generate dari fungsi kompresi ya from the scratch ya itu masuk ke keluarganya Message Digest atau MD atau Merkle-Damgard gitu ya. Tetapi kalau fungsi kompresi yang ini ya di-generate dari ya symmetric key cryptography yang ini ya seperti AES ya dan digunakan sebagai fungsi kompresi ya maka itu masuk ke keluarganya Whirlpool ya. Jadi dikatakan masuk ke keluarganya Merkle-Damgard atau MD atau Message Digest ini jika fungsi kompresinya adalah berasal dari fungsi kompresi yang di yang di generate ya secara bebas atau scratch ya. Ya, tetapi Whirlpool ya fungsi kompresinya ya itu diambil dari komputasi ya fungsi enkripsi ya symmetric key encryption ya. Contohnya adalah AES ya. Nah, kalau menggunakan fungsi enkripsi maka itu masuk ke keluarganya Whirlpool. Ya, jadi ada dua grup ini ya yang menggantikan fungsi kompresi yang ini ya 1 2 ini 1 2 sampai dengan T ya ini bisa kita generate secara bebas ya from the scratch ya atau ya kita ambil dari fungsi enkripsi ya block zipper ya contohnya AES ya itu nanti masuk ke klasifikasi keluarganya Whirlpool. Oke, berikutnya ya SHA adalah salah satu dari implementasi yang ini ya Message Digest ya masuk ke keluarganya ya iterated hash function ya dengan fungsi kompresi ya dibuat dari from the scratch ya atau masuk ke keluarganya Message Digest ya. SHA ya secure hash algorithm ya saat ini ya hingga saat ini memiliki beberapa varian ya antaranya adalah SHA-1 ya SHA-1 itu kalau nama lainnya adalah SHA-160 SHA-160 ya disingkat namanya SHA-1 itu diambil dari 160 ya artinya ya output digest yang dihasilkan oleh SHA-160 atau SHA-1 adalah 160 bit ya. Kemudian varian yang kedua adalah SHA-224 output digest yang dihasilkan adalah 224 bit ya. Yang ketiga SHA-256 ya digest yang dihasilkan adalah 256 bit ya. SHA-384 digest yang dihasilkan 384 bit dan SHA-512 yang dihasilkan adalah 512 bit kira-kira gitu ya. Nah masing-masing ini memiliki ya kelebihan dan kekurangan ya semakin ke kanan ya semakin kanan sana ya kanan ya semakin ke kanan ya ke sana ya itu bisa memproses panjang data ya semakin besar ya SHA-1 ya hanya bisa memproses maksimum panjang datanya adalah 2 × 64 ya jadi datanya panjangnya maksimum 64 bit ya, atau 2 × 64 bit karena indeksnya mulai 0 ya dikurangi 1 ya 224 sama ya hingga 256 itu sama ya sampai 2 × 64 ya gitu ya. Sedangkan yang 384 itu bisa memproses hingga 2 × 128 ya, ini sama dengan panjangnya IP versi 6 ya 2 × 128 ya. Kalau yang ini panjangnya ya 2 × 64 lumayan sekian lebih dari berapa kemarin 600 ya kalau 2048 lebih dari 600 digit bilangan bulat ya lebih dari itu ya
Jadi RSA 2048 ini bisa diproses dengan SA1, 224 maupun 256 karena bisa memproses data lebih dari 600 digit number. Ya, yang ini lebih besar lagi, lebih panjang lagi, 2 kali lipat dari 2 × 64. Ya, 384 dan SA512 ini panjang message yang bisa di digest. Ya, ini lebih panjang lagi yaitu 2 × 128 bit. Ukuran blok itu maksudnya ini loh ya, ya N-nya, ya. Ukuran blok itu N-nya ini ya. Per blok ukurannya berapa bit. Nah, kira-kira gitu ya. Ya, ukuran bloknya 512, ya, ini bertahan hingga 256. Sedangkan 384 dan 512, ya, 2 kali lipatnya. Kalau 2 kali lipat dengan ukuran data yang sama, ya, ini pasti iterasinya lebih kecil, ya, separuh lebih pendek daripada SA1, 224 dan 256. Ya, ini pasti ukurannya lebih dari, banyaknya blok itu adalah separuh, ya, dari 512. Bisa nggak dibayangkan ya, kira-kira? Kalau N-bit-nya itu 512, saya bandingkan dengan N-bit-nya 1024, maka banyaknya blok, ya, ini lebih sedikit daripada 512. Ukuran digest, ya, output digest yang dihasilkan, ya, sesuai dengan namanya. 160 ya, berarti 160 bit, 224 bit, 256 bit, 384 bit, dan 512 bit. Dan biasanya ditulis dalam format bilangan heksadesimal. Ya. Jadi kalau mau membalikkan proses harus dikonversi dulu ke bilangan biner. Ya. Jadi umumnya ini ditulis dalam format bilangan heksadesimal. Ya. Ditulis dalam format bilangan heksadesimal. Oke. Sekarang jumlah RON, ya, RON untuk iterasinya. Ya. Dengan jumlah blok sekian ini, ya, per iterasinya, ya, RON yang dibutuhkan sebanyak 80. Ya. Jadi iterasinya sebanyak 80. Ya, lumayan banyak. Ya. Semakin banyak ROM-nya, ya pasti waktu komputasinya juga semakin lama. Ya. 224 dan 256, ya, ROM-nya berkurang 64. Sedangkan 384 dan 512 ROM-nya 80, tetapi ya jumlah bloknya sedikit karena ukuran blok setiap iterasinya adalah 2 kali lipat daripada ini. Tapi karena ini menghasilkan digest lebih panjang, ya wajar jika jumlah ROM-nya lebih besar daripada ya 224 dan 256. Ya, masing-masing 80. Sedangkan untuk ukuran word-nya, ya, word berarti kemarin kan ada beberapa ukuran unit dari data, ya, yaitu bit, byte, ya, kemudian kemudian word, ya, kemudian block, ya, dan state. Nah, word itu adalah kumpulan dari byte, ya, satu word adalah 4 byte, ya. Berapa word ukurannya? Untuk SA1 32. Ya, 32 word. Ya. Untuk 224 sampai dengan 256 32. Yang ini karena panjangnya lebih besar dari sebelumnya, ini panjangnya 2 kali lipat. 64 word. Ya. Dengan ukuran yang besar ini, ya, kalau dilakukan proses kebalikannya itu akan menyulitkan. Ya. Kompleksitas untuk membalikkan proses itu jauh lebih sulit. Ya. Sehingga keamanannya pasti lebih kuat daripada message digest size, ya, itu ukurannya 160, 224 atau 256. Oke, itu adalah properti dari, ya, SHA, ya, Jekyll Hash algorithm. Ya, mulai dari 1 hingga 2, mulai dari SHA 1, ya, sampai dengan SHA 512. Oke. Yang pertama adalah, ya, skema dari, ya, skema iterated hash function, ya, itu dipropos, ya, oleh Rabin, ya, dipropos oleh Rabin, ya. Data dengan panjang tertentu, ya, disegmentasi menjadi T block, gitu ya, T block M1 sama dengan MT, ya, per blok ukurannya N bit, ya, sama dengan tadi, ya. Nah, sekarang Rabin mengenalkan, ya, fungsi kompresinya berupa fungsi enkripsi, ya, berupa fungsi enkripsi, ya. Tetapi fungsi enkripsinya adalah, ya, plain text-nya diambil dari H0, ya, K-nya diambil dari message, ya, dari blok, menghasilkan ciphertext. Ya, di sini pasti ada yang aneh, ada yang
ada yang menjadi pertanyaan, hanya kok diambil dari message, dari blog. Ya, ini kan message kan berarti semua orang tahu. Ya, itu, gitu ya. Seharusnya key itu diambil dari sesuatu yang belum tahu, misalnya dari sini. Ini kan dijelaskan secara random oleh sistem. Ya, ya, orang tidak akan bisa memprediksi. Ya, tetapi kalau yang di sini, ya orang tahu. Ya, artinya apa? Key-nya pasti tahu. Ya, karena digest dan data aslinya itu biasanya dipublish. Saya punya message atau data, ya, saya punya digest-nya. Ya, saya masukkan ke algoritma digest itu, kemudian menghasilkan digest yang sama. Ya, itu artinya apa? Datanya verified. Ya, datanya valid. Ya, tidak mengalami perubahan. Nah, anehnya di sini, ya, K diambil dari message. Ya, tapi ini namanya kan skema, ya, propose yang diusulkan yang pertama kali oleh Rabin. Ya, H0 panjangnya MBIT sama dengan yang tadi, ya, dijelas secara random, ya, digunakan sebagai plain text, dienkripsi menggunakan K, ya, menghasilkan ciphertext ukurannya MBIT, ya, di sini MBIT ya, MBIT ini menjadi H1, ya, saya tulis di sini, ya, ciphertext ini menjadi H1, panjangnya MBIT, ya, kemudian H1 digunakan sebagai plain text, dienkripsi menggunakan K dari blok M2 menghasilkan ciphertext, ya, ciphertext ini adalah H2 dan seterusnya. Ya, diulang-ulang hingga blok yang ke T, ya, blok yang terakhir. Dan ini adalah HT-1, ya, HT-1, ya. Panjangnya juga MBIT, ya, menjadi plain text, dienkripsi dengan K, hasilnya adalah ciphertext, ya, di blok yang terakhir. Ya, ini adalah digest. Ya, digest inilah, ya, output dari skema, ya, fungsi khas Rabin. Oke, dari skema yang pertama, barangkali ada yang ditanyakan? Mbak Alifah, barangkali ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, silakan. Halo, masih stay tune? Apakah masih stay tune? Oke, tidak ada yang ditanyakan? Belum ada? Oke, saya teruskan. Ya, ini adalah algoritma yang pertama yang diusulkan oleh Rabin. Algoritma yang kedua, ya, diusulkan oleh dua orang, namanya Davis dan Meyer. Ya, Davis Meyer. Nama skemanya adalah Davis Meyer. Ya. Sama dengan Rabin yang ini ya, sama persis dengan Rabin yang dipropos pertama kali. Ya. Nah, sekarang bedanya di sini. Ya, ini sama persis. Ya. Basis dengan panjang tertentu, ya, dibagi menjadi T-block, ya, pasti di sini juga ada padding ya. Ya, ini sudah kita sepakati, ya, kalau tidak pas dibagi dengan N, tambahkan padding. Ya. Blok 1 sama dengan blok T. Ya. Fungsi enkripsi sama dengan Rabin, ya. P diambil dari H, gitu ya, H. Ya. Kalau ini adalah blok pertama berarti dari H0, ya, dari initial random number. K diambil dari message, dari blok. Bedanya di sini adalah ada feedback. Ya, ada sedikit level keamanan yang ditambahkan oleh Davis Meyer. Ya. H0, ya, bilangan random H0 dari blok pertama, ini digunakan untuk feedback, ya, untuk menghasilkan H1. Ya, untuk menghasilkan H1. Di sini hasil output dari H1, ya. Ini adalah H1, gitu ya. Untuk menghasilkan H1. Bentar. Kurang gede kotaknya, ya. Di sini adalah output dari, ya, XOR antara, ya, ciphertext di blok pertama dengan H0 di blok pertama menghasilkan H1. Ya, kalau yang Rabin tadi langsung tidak ada feedback, ciphertext sama dengan H1. Kalau yang ini ciphertext tidak sama dengan H1, tapi ciphertext XOR dengan H0 adalah H1. H1 dengan ciphertext yang kedua adalah H2, ya, dan seterusnya. Ciphertext dari, ya, dari blok T-1, ya, di XOR dengan, ya, dengan HT-1, ya, menghasilkan HT. Nah, HT ini adalah digest terakhir yang dihasilkan atau output dari digest yang dihasilkan oleh Davis Meyer. Nah, gitu ya. Jadi di sini saja, ya, perubahannya. Ya. Improvisasinya ada tambahan feedback ini, ya. Ya. Ini lumayan, ini sedikit
lebih kuat keamanannya dibandingkan dengan Rabin. Ini yang kedua. Yang ketiga, Matthias Meyer OSIS. Ya, ini ada nama apa? Nama penelitinya ada yang sama ini, Meyer. Ya, nah jadi mungkin ini Meyer juga punya ide ya bersama-sama dengan Matthias dan OSIS. Ya. Nama skemanya adalah Matthias Meyer dan OSIS. Ya, sama. Ya, prinsipnya dibagi menjadi T-block. Ya, masing-masing blok adalah N-bit, M1 sampai dengan MT. Ya. Nah, sekarang fungsi enkripsinya sekarang dibalik. Ini lebih make sense. Ya. Ini lebih logikanya masuk ini ya. M sebagai P. Nah, ini masuk ini. Nah, ini baru aman. Ya. M sebagai plain text. M sebagai plain text. Nah, cocok gitu ya. Sedangkan key diambil dari bilangan random. Nah, ini make sense gitu ya. Logikanya masuk sekarang. Ya. Bilangan random yang pertama initial random number ya di blok 1 ya sebagai K. Ya. Mengenkripsi P ya, W-nya diambil dari message dari blok 1 menghasilkan ciphertext ya, kemudian hasilnya di XOR. Ya. Jadi ini adalah mengkombinasikan ya scheme yang kedua, yang ini ya, Davis-Meyer scheme ya, tetapi ya dengan merubah ya K ya dari H, P dari message. Ya. Ini akan menghasilkan level keamanan yang jauh lebih kuat daripada proposal yang kedua ya dari Davis-Meyer yang sebelumnya. Ya. Dan jauh lebih kuat lagi daripada Rabin scheme ya dari proposal yang pertama. Nah, dari yang ini. Ya. Ya, ini adalah proposal yang mengawali gitu ya. Initial proposal ya dari teknologi fungsi khas. Ya, paling tidak Rabin ini ya memiliki kontribusi lah pertama kali mengusulkan itu meskipun tidak aman gitu ya. Kemudian dimodifikasi oleh Davis-Meyer ya lebih aman ya. Kemudian dimodifikasi lagi oleh Matthias Meyer OSIS lebih aman lagi, jauh lebih aman lagi. Ya. Jadi evolusinya itu ya. Dari Rabin, Davis-Meyer, ya Matthias Meyer OSIS. Oke, itu 3. Setelah itu, ya berikutnya adalah, nah ini dikembangkan lagi oleh 2 orang, namanya adalah Miyaguchi Prenel. Ya, Miyaguchi orang Jepang, kemudian Prenel kalau nggak salah orang Amerika. Ya. Ini 2 orang ini, ya hingga saat ini masih meneliti ya di bidang security. Ya, kadang-kadang saya mereferensi ke paper-paper dari beliau-beliau ini, ya Miyaguchi dan Prenel. Ya. Message ya di divide atau disegmentasi menjadi ya T-block. Masing-masing blok banyaknya N-bit. Ya. Kemudian ya dia meneruskan ya algoritma dari Matthias Meyer OSIS ya, tetapi feedbacknya tidak diambil dari H. Ya. Feedbacknya tidak diambil dari sini saja. Ya. Tetapi juga di feedback dari plain text. Nah, ini menghasilkan mekanisme yang lebih aman lagi. Ya. Jadi sama dengan yang sebelumnya, ya proposal yang ketiga, tapi ada tambahan feedback, yaitu ya XOR ya dari 3 input, yaitu dari H, dari ciphertext, dan dari plain text. Nah, ini akan menghasilkan confusion dan diffusion yang jauh lebih baik. Ya. Hasilnya adalah H1 kita XOR dengan ciphertext di blok 2 dan message di blok 2, menghasilkan H2 dan seterusnya. Ya. Dan ini adalah basis yang terakhir. Ya, tambahnya di sini ya, tambahnya. Ya, ini menghasilkan level keamanan yang jauh lebih baik daripada propos yang ketiga yang dari scheme Matthias Meyer OSIS. Ya, ini berarti proposal yang keempat, Miyaguchi Prenel. Oke. Dan proposal yang keempat itulah yang digunakan sebagai referensi ya, yang digunakan untuk mendesain ya algoritma fungsi khas SHA, ya Secure Hash Algorithm. Ya. Ini adalah fungsi khas yang diteruskan ya dari modifikasi ya Miyaguchi Prenel. Nah, ini ya dari proposal yang terakhir yang paling aman. Ya. Itu diadopsi oleh ya Secure Hash Algorithm ya yang masuk ke skema Merkle-Damgard untuk proposal yang keempat tadi, Miyaguchi Prenel.
gitu ya. Jadi fungsi kompresinya diambil dari fungsi enkripsi, ya, di mana fungsi enkripsinya I berasal dari H, P berasal dari message masing-masing blok, ya, ciphertext dihasilkan dari fungsi enkripsi, kemudian blok berikutnya, ya, itu adalah XOR antara ciphertext, plaintext, dan H, ya, dari blok sebelumnya. Nah, itu yang diadopsi oleh secure hash algorithm, ya, antara SHA-1, 224, ya, kemudian 256, 384, dan 512 itu sama, ya, tekniknya sama. Yang berbeda adalah yang ini tadi, ya, jumlah iterasinya beda, ukuran blok setiap ukuran message setiap bloknya itu beda, ya, tapi secara keseluruhan prosesnya sama. Ya, jadi bedanya di sini saja. Ya, prosesnya beda, ukuran digitnya beda, ya, jumlah iterasinya beda, ya, ukuran bloknya beda, tapi prosesnya sama, gitu ya. Oke, karena prosesnya sama, ya, cukup kita pelajari satu saja, ya. Sedangkan ukuran yang lain atau skema yang lain dari SHA-1, 224, ya, 384 dan seterusnya 256, ya, itu sama prosesnya. Ya, jadi kita cukup mempelajari satu saja. Langsung kita ambil yang 512 saja, ya, karena proses, ya, di dalamnya itu sama persis, ya, tinggal menyesuaikan, ya, berapa jumlah ROM-nya, berapa ukuran bloknya, ya, kemudian berapa ukuran digest-nya, ukuran word size-nya berapa, itu aja, tinggal disesuaikan. Oke, sebelum saya teruskan, barangkali ada yang dikomentari, silakan. Mbak Jihan, mungkin ada yang ditanyakan. Mbak Alifah. Belum ada, oke. Ya, oke, saya teruskan. Oke, ini adalah digest yang dihasilkan oleh SHA 512. Ya, sama ya dengan tadi ya. Ya. Message, ya, harus bisa dibagi, harus habis dibagi dengan, ya, dengan 1024. Nah, ini sudah kelihatan. Ya, N-nya berapa sudah? 1024. Ya, yang ditabel tadi loh ya. Ya. Kalau kita bicara tentang SHA 256, ya, tinggal, ya, bloknya 512, gitu ya. Karena kita, ya, pakai contoh SHA 512, maka per bloknya 1024. Tinggal menyesuaikan ini saja, gitu ya. Jadi per bloknya ukurannya adalah 1024 untuk SHA 512. Oke, kita sepakat ini, ya, per bloknya adalah 1024 bit. Ya, jadi N-nya sama dengan 1024 karena kita menggunakan contoh SHA 512. Ya, jadi sepakat ya, N sama dengan 1024 bit. Ya. Oke, ini 1024, 1024, dan seterusnya. Kalau message itu tidak habis dibagi dengan 1024, kita tambahkan padding. Oke. Setelah itu, ya, masuk ke fungsi kompresi. Ya, bersama-sama dengan H0. Nah, H0 panjangnya M bit. Ya, oke, saya tulis di sini. Ya. Maka M sama dengan 512 bit. Ya. Ya, N-nya 1024, M-nya 512 bit. Ya, nilai awal random, ya, yang digenerate oleh sistem. Ya. Ini kita masukkan ke fungsi kompresi, ya, hasilnya adalah H1. Ya. Berarti yang di sini adalah H1. Ya, ini adalah H0. Ini ya. Ini H0, nilai awal ini H0. Ya. Output dari fungsi kompresi H1, ya. Kita feedback ke blok kedua, ya, bersama-sama dengan message di blok 2 menghasilkan H2, ya, dan seterusnya, ya, sampai blok yang ke N, ya, blok yang terakhir, ya, sama ya dengan tadi, sampai blok yang ke N yang terakhir, ya, outputnya adalah, ya, HN, ya, karena blok terakhirnya adalah N, ya, maka output dari blok yang terakhir adalah HN. Nah, HN inilah, ya, digest yang dihasilkan dari SHA 512. Ya, SHA 512. Jadi panjang data berapapun, ya, di sini ya, panjang datanya berapapun yang ini, ya, panjangnya berapapun, ya, arbitrary berapapun, ya, dikonversi menjadi bilangan random, ya, 512 bit, ya, digest. Oke. Nah, sekarang yang misteri masih ini, ya, yang misteri adalah di sini. Fungsi kompresinya
seperti apa. Ya, kalau yang ini kan bilangan random biasa. Ya, yang masih mesti adalah bagaimana mekanisme di sini mencampur plain text dengan H0 menjadi H1. Nah, gitu ya. Oke. Ya. Yang pertama, ya, sebelum kita lanjutkan berikutnya, yang pertama adalah ya panjang maksimum dari message yang bisa diproses oleh SHA-512 ya berdasarkan tabel yang tadi adalah 2 pangkat 128 bit. Ya, dirubah menjadi blok-blok ya 1 sampai dengan n, panjang masing-masing blok adalah 1024 bit. Ya, menghasilkan digest terakhir di HN adalah 512. Ya, dia kira-kira ya. Kemudian contoh ya. Contoh jika kita fokus di panjang message adalah dengan algoritma SHA-512, maka total message ukurannya adalah ya maksimum 2,128 bit. Misal kita punya karakter, ya karakternya adalah 32 atau 2 pangkat 6 bit, ya misalnya ada satu karakter adalah 2 pangkat 6 bit atau 32 bit, ya maka masing-masing halaman ini kurang dari 2048 misalnya ya. Kalau karakternya itu adalah 32 bit, ya misalnya satu karakter kan 8 bit, misalnya ini saja. Ini misalnya satu karakter 32 bit, ya maka menghasilkan satu halaman itu kurang lebih ya 2048 karakter atau 2 pangkat 12 karakter gitu ya. Sehingga 2 pangkat 128 ya itu minimal paling sedikit ya 2 pangkat 128 dibagi 2 pangkat 12 dikali 2 pangkat 6 ya, atau setara dengan 2 pangkat 110 halaman, panjang sekali gitu kan ya. Ya, ini menunjukkan bahwa ya meskipun satu karakter itu juga 2 bit, tetap ya ukuran datanya nanti kurang lebih ya kalau kita jadikan halaman itu adalah 2 pangkat 110 halaman yang bisa kita proses dengan SHA-512. Ini menunjukkan bahwa SHA-512 itu bisa memproses data dengan ukuran sangat panjang sekali, ya sangat besar sekali. Itu kira-kira ya. Ya contoh itu menggambarkan itu. Ya. Padding ya ditambahkan kalau ya data tidak habis dibagi dengan 1024 ya ada tambahan padding di sini ya. Padding terserah zero padding atau dengan teknik yang lain ya. Jadi tambahnya harus pas dibagi dengan 1024. Nah, kalau pas bisa dibagi dengan 1024 menghasilkan blok ya 1 sampai dengan n. Nah, kira-kira gitu. Blok 1 sampai dengan n panjang datanya. Nah, 1 sampai dengan n ini, ya, atau 1024 ini, ya, kalau kita rubah menjadi word, ya, menjadi ini, ya, 16 word. Karena satu wordnya di sini hitungannya adalah 64 bit. Ya, sehingga 16 kali 64 itu total 1024 bit. Dan yang kedua ini adalah H, ya, H0 sampai dengan H ke N, ya, atau digest, yang dihitung dari setiap blok. Ukurannya tadi 512 ini kan. Nah, 512 itu ya dibagi menjadi 8 ya word. Ya. Satu word panjangnya 64 bit, maka totalnya 512. 64 kali 8 ya pas 512. Ya, wordnya apa aja? A sampai dengan H. 64 bit, 64 bit, 64 bit satu word. Yang ini juga gitu. Satu word sampai 16. Word ke-16, ya, panjangnya masing-masing 64 bit. Oke, bisa diterima ini? Ya, sebelum diteruskan. Ini panjang message-nya, yang ini panjang H0 sampai dengan HN atau digest. Masing-masing blok. Oke, berikutnya. Ya. Digest awalnya, H0. Ya, H0 tadi ya. Ya. H0 tadi panjangnya adalah A sampai dengan H. Digenerate secara random. Ya, ini posisi yang di sini ya, initial digest. Ya, yang ini ya. Ya, ini kita sebut dengan initial digest. Ya. Oke, sepakat ya, initial digest. Ya. Contoh ini, contohnya. Contoh initial digest yang digenerate secara random oleh sistem ini, contohnya. Menghasilkan A0 sampai dengan H0. Ya, A sampai dengan H. Ya. Masing-masing panjangnya adalah 64 bit atau satu digest atau satu word ya 64 bit total sebanyak 512 bit. 64 kali 8 kan 512 ya. Ini misalnya
bilangan randomnya ini ya A0, ini B0 sama dengan A0. Oke, saya teruskan. Ya, nah setelah itu A0 sampai dengan A0 tadi yang ini, A, B, C, D sampai dengan H ini, ya, itu nanti kita masukkan ke fungsi kompresi bersama-sama dengan ya data di masing-masing blok. Ya, kalau saya ulangi lagi, nah ini tadi ya, ini kan A0 sampai dengan B0, kita masukkan ke fungsi kompresi bersama-sama dengan 1024 bit, ya, atau tadi ada 16 ya word, ya ada 16 word. Yang ini tadi loh ya, yang ini. Ya. Putih kuning kan 16 kotak ini. Ya, gitu ya. Yang ini berasal dari bilangan random yang dijelit inisial, yang menjadi H0. Oke. Setelah itu ini masuk, H0 ini masuk, A0 sampai dengan A0. Ya. Kemudian yang ini adalah dari datanya. Ya. Data yang ini ya. W0 sampai dengan W79. Ini data. Ya, word 0 sampai dengan word ke, misalnya ini ya, panjangnya sampai word ke 79 karena panjang row-nya sebanyak 80. Ya. Round 0 sampai dengan round 79. Ya. Round 0 sampai dengan round 79. Dan teknik SHA 512 ini ya, kalau saya expand dengan key ya, maka akan menjadi key hash function. Ya, key cryptographic hash function. Tapi kalau tanpa key berarti unkey cryptographic hash function. Gitu ya. Ada yang menyebut ya kalau dengan key namanya adalah HMAC ya, karena ini adalah berasal dari hash function ya. Ada yang menyebut itu adalah HMAC 512 ya. Dan tadi loh ya yang di awal ya, HMAC atau HMAC ya, HMAC gitu ya, hash function ya, message authentication code, karena ada tambahan key ya. Row-nya sebanyak 80 ya, silakan nanti dicek lagi di tabel, tadi row-nya kan sebanyak 80 dan 80 round 0 sampai round 79 ya. A, B, C, D sampai dengan H ya, masing-masing kita masukkan round 0 ya. Ya, di sini ada proses di dalamnya ya, menghasilkan A sampai dengan H, diproses lagi di round kedua dan seterusnya sampai round ke 80 ya. Output dari round ke 80 A sampai dengan H ya, kita XOR dengan ya masing-masing ya dari inisial A, B, C sampai dengan H. Ya. Kemudian setelah hasil XOR, ya keluarlah output yang terakhir, ya H ke N, A sampai dengan H. Nah, ini adalah ya output digest dari SHA-512. Nah, sekarang yang masih misteri adalah yang ini. Ya, round 0 sampai round 79. Itu ada proses apa saja di dalamnya. Jadi yang ini adalah proses di fungsi kompresi. Yang ini tadi ya, fungsi kompresi yang ini. Ya, saya feedback lagi. Nah ini ya, saya balik lagi. Ini adalah fungsi kompresi ya. Itu di dalamnya ada 80 round. Ya, 80 round. Ya, dikomputasi dari ya initial random number ya A0 sampai dengan H0 ya, bersama-sama dengan data ya, dimasukkan ke round 0 sampai round 80 ya. Nah, di dalamnya belum detailnya setelah ini ya kita bahas ya, 0 sampai round 79 ya. Hasil akhirnya kita XOR ya dengan ya A0 sampai dengan A0 ya, kemudian menghasilkan H ke N ya. Nah, sekarang masing-masing round ya, ini ya masing-masing round 0 sampai round 79 itu isinya apa? Ini isinya ya. Round 1 ya, tadi kan inputnya dari ya round 0 ya, inputnya dari A, B sampai dengan H ya, outputnya menghasilkan A, B sampai dengan H ya, output ya, sebut saja A aksen, B aksen, C aksen sampai dengan H aksen gitu ya. Ya, ini inputnya ini ya, outputnya tadi yang ini ya, A langsung ke B, B ke C ya, D ke D dan seterusnya. Sedangkan A dan E ya, itu yang diambil dari X ya, yang A, sedangkan yang E diambil dari Y. Nah, X dari mana? Yang ini ya, Y yang mana? Itu yang ini ya. Nah, X itu diambil dari mana? Dari ABC, ABC berarti ini ya, ABC yang ini ya, masuk ke ya, ABC masuk ke majority ya, fungsi majority ya, kemudian masuk ke fungsi rotate ya, berarti diputar ya, yang diputar A saja ya, hasil fungsi majority dan rotate di XOR, hasilnya XOR dengan output dari ya H, E, F, G, H berarti yang ini ya,
EFG berarti yang ini, EFG yang ini, ya, masuk ke fungsi kondisional, ya, yang E rotate, ya. Kemudian hasilnya di XOR antara H kondisional dan rotate, ya, bersama-sama dengan data, ya, data ukurannya 1 word, ya. Kemudian outputnya di XOR dengan ini menghasilkan X. Kemudian yang kedua outputnya di XOR dengan D yang ini ya, ya, outputnya adalah Y. X menggantikan nilai A, Y menggantikan nilai E. Nah, sekarang majority itu apa? Yang ini. Ya, majority berarti X and Y. Ya, kalau di sini A, B, C berarti A and B, ya, XOR, ya, dengan B and C, ya, XOR, ya, C and A, gitu ya, majority yang ini. Ya. Sedangkan kombinasional yang ini, ya, EFG ya, gitu ya, ya, X and Y berarti E and F, XOR dengan not E, N dengan G. Ya, yang ini kondisional. Yang rotis baik A maupun E, ya, yang ini. Ya, menggunakan rotis R28, berarti digeser 28 bit. Ya, digeser 28 bit, ya, dari X. Kalau yang ini berarti dari A. Ya, digeser 28 bit. Hasil pergeserannya di XOR dengan digeser 24 bit, ya. Jadi ini digeser 28 bit, ini digeser 24 bit, ya, dan digeser 39 bit, kemudian di XOR. Hasilnya, ya, adalah fungsi rotis A. Ya, rotis E juga begitu. Digeser 28, ya, kemudian di XOR dengan yang hasil dari digeser 24, digeser lagi dengan hasil yang digeser dari pergeseran 39. Ya, gitu ya, kira-kira ya. Jadi menghasilkan A menghasilkan X dan Y yang betul-betul, ya, itu yang diambil sebagai output masing-masing RON, ya, untuk output A dan output E. Oke, gitu ya. Ya, jadi sekarang sudah jelas, ya, warna kuning di sini sudah jelas, ya, di fungsi kompresi, yang ini sudah jelas ya, jadi ya, ada 80 iterasi, ya, masing-masing ada RON, ya, RON 0 sampai RON 79, ya, masing-masing RON ada proses seperti ini. Masing-masing RON ada proses seperti ini. Gitu ya. Di sana ada fungsi majority, fungsi kondisional, nah, fungsi rotate, dan XOR. Oke, saya teruskan. Ya. Majority yang tadi, ya, ini ya, yang tadi, kondisional yang ini, rotate yang ini. Ya. A28, 34 tadi ya, 34, 29. Berarti saya salah baca, ya, karena terlalu kecil, ya, 28, 34, 29, ya, sama, 28, 34, 29, oke, kira-kira seperti ini, kalau dihasilkan, ya, menghasilkan H yang ke N, ya, SHA 512, ya, ya, RON 1 sampai dengan RON ke 79, nah, seperti ini, oke, sekarang analisanya, ya. Untuk output dari digest 512, ya, SHA 512 ini diharapkan, ya, ini tahan terhadap semua jenis serangan, ya, termasuk serangan collision. Serangan collision itu maksudnya adalah, ya, message yang berbeda itu menghasilkan digest yang sama. Nah, itu yang dihindari, ya. Message yang berbeda itu harus menghasilkan, ya, digest yang berbeda juga. Dan digest yang berbeda itu harus, ya, secara statistik, ya, perbedaannya jauh. Nah, ini kita sebut dengan collision. Tapi kalau dua message yang berbeda menghasilkan digest yang sama, ini kita sebut dengan collision attack. Ya, MD5 mengalami itu. Ya, oleh karena itu sekarang ini MD5 tidak disarankan, tidak direkomendasikan, ya, digunakan sebagai implementasi fungsi khas. Ya, karena MD5, ya, itu sudah berhasil, ya, dihack, ya, melalui collision attack, gitu ya. Oke. Tapi masih dipertahankan oleh MySQL, ya, benar nggak ya? Oke, struktur yang kedua adalah Whirlpool. Nah, ini yang terakhir. Struktur yang kedua adalah dari keluarga Whirlpool. Fungsi kompresi, ya, diambil dari fungsi enkripsi. Ya, fungsi enkripsinya, ya, itu diadopsi dari AES-128. Ya, sama dengan SHA 512, ya, ya,
itu mengambil iterated hash function ya dari Miyaguchi Prenel ya. Tetapi bedanya adalah ya di SHA-512 menggunakan ya fungsi kompresi from the scratch yang tadi ya prosesnya seperti tadi ya, ada 4 fungsi apa tadi, fungsi kondisional ya, fungsi ya, saya ulang lagi ya, ada 4 fungsi, yaitu fungsi ini tadi ya, fungsi majority, rotate, conditional, dan XOR gitu ya. Nah sekarang Whirlpool itu mengenalkan teknik yang berbeda dan level keamanannya ya itu jauh lebih kuat daripada SHA-512 karena ya fungsi kompresinya itu diadopsi atau diambil ya dari modifikasi AES-128 dan itu jauh lebih sulit ya untuk membalikkan proses dibandingkan dengan ya fungsi kompresi from the scratch ya yang diterapkan oleh SHA-512 ya, karena SHA-512 tadi fungsi kompresinya ya kalau kita lihat sebagian besar berisi XOR ya dan operasi relasi logika ya AND, OR dan seterusnya atau NOT gitu ya, itu terlalu mudah atau lebih mudah dikembalikan daripada ya daripada fungsi kompresi, fungsi enkripsi dari AES. Nah ini sekarang Whirlpool seperti ini ya, sama dengan SHA-512 ya, tapi bedanya adalah N bitnya bukan 1024 tetapi 512 ya. Dalam hal ini ya SHA-512 memiliki keunggulan daripada Whirlpool ya. SHA-512 1024 ya, maka ya bloknya lebih sedikit daripada Whirlpool ya. Whirlpool kan N-nya 512, N-nya juga 512 ya, jadi M-nya juga 512 ya, artinya M sama dengan N. Kalau SHA, ya N-nya 1024, M-nya 512. Ya, N lebih besar daripada M. Oke, jadi panjang datanya harus habis dibagi dengan 512. Jika tidak, tambahkan padding. Dia gunakan ya Miyaguchi Prenel, ya Miyaguchi Prenel untuk iterated hash function algoritmanya. Ya, jadi initial random number dari blok pertama ya ini ya kita masukkan ke fungsi enkripsi bersama-sama dengan P gitu ya, kemudian kita XOR ya antara H0 P dengan ciphertext untuk menghasilkan H1 sama dengan tadi ya Miyaguchi Prenel ya. Nah di sini intinya adalah ya oke, ini Miyaguchi Prenel ya. Nah di sini keunggulannya ya untuk Whirlpool adalah ini fungsi enkripsi ini ya, fungsi enkripsinya kuat ya, mengadopsi dari AES 1128 dimodifikasi menjadi AES 512. Oke, ini hasil akhirnya seperti tadi ya. Oke, nah sekarang fungsi enkripsinya seperti apa yang dikenalkan oleh Whirlpool. Nah ini fungsi enkripsinya ya. Sekarang kita bahas yang ini, yang warna kuning ini. Fungsi enkripsinya diambil dari struktur AES ya 128 dimodifikasi menjadi ya AES 512 ini. Input 512, output 512, ya, key ekspansinya 512. Ya. Kalau AES kan 128. Ya. 10 round. Ini sama. Roundnya sama 10, ya, tapi panjang keynya 512. Menghasilkan plain text 512, output ciphertext 512. Ya. Ini sama, pre-round, round 1 sampai round ke-10. Ya, sama ini. Ya, strukturnya sama persis dengan AES. Bedanya ini saja, angka-angka ini yang beda. AES kan 128, 128, ini 128. Ini juga 128. Nah, yang sekarang diganti dengan 512. Nah, sekarang keunikannya di Whirlpool, ya, AES 512 ini. Nah, karena panjangnya ini adalah 512, ya, masih ingatkah di AES? Ya, unit di AES kan ada bit, byte, kemudian word, ya, block, ya, dan state. Halo, masih ingat? Kira-kira? Masih kan? Masih, oke. Masih kan belum? Atau tidak? Masih kan? Nah, oke, masih kan ya? Ya. Karena panjangnya adalah 512, bukan lagi 128, ya. Maka, ya, ukuran dari matrix state-nya adalah bukan lagi 4 kali 4. Ya.
16 kali kali 8 bit atau 1 byte. Ya, karena sekarang 512 ada ada 64, ya, maka ukuran matriknya adalah 8 kali 8. Ya, lebih kompleks. S00 sampai dengan S77. Ya, ini tidak perlu saya bahas lagi, ini sama prosesnya. Ya, blok kita rubah menjadi state seperti ini. Ya, state kita rubah menjadi blok pakai yang ini. Ya, cuma ukurannya sekarang menjadi lebih besar, 8 kali 8. Ya, oke, kita sepakat ya dengan itu. Ya, nah sekarang sama juga ini. Ya, RON-nya sama. Ya, masing-masing RON, ya RON 1 sampai RON 0 sampai RON 10. Ya, itu berisi ya seperti ini kurang lebih. Ya, RON 1 sampai RON 10, ya itu berisi seperti ini. Nah, sekarang bedanya adalah, ya selain matriknya 8 kali 8, bedanya di sini, subbyte tidak mengalami perubahan, yang berubah di sini. Kalau AS128 adalah shift rows, ya ini adalah shift columns. Ya, jadi yang digeser itu bukan baris, tapi kolom. Yang dikalikan dengan matrik konstanta bukan lagi kolom, ya seperti di AS, tapi yang dikalikan adalah barisnya, mixed row. Yang ini tidak mengalami perubahan. Ya, yang ini sama, ya subbyte, ini juga sama. Yang beda adalah ini. Ya, shift column, shift row. Kalau di AS kan shift rows dan mixed column. Ya. Matematiknya sama, ya tinggal dirubah saja kolom ya menjadi baris, baris menjadi kolom. Itu ya, kira-kira. Sama kan? Oke, subbyte-nya sama, persis. Ya. Cuma sekarang lebih besar ukurannya, 8 kali 8 matriknya. Ya. Maka di sini tabelnya ya pasti lebih besar, ya 2 kali lipat. Oke. Ya, tabelnya ya pasti nanti ya, lebih besar. Ya. Kemudian untuk subbyte sama ya dengan itu tadi ya, sama. Ya. Kemudian mengalami ada tambahan di subbyte ini. Ya. Ada tambahan subbyte yaitu ya jika saya punya nilai, saya rubah menjadi nilai yang lain, ya, maka saya butuh inverse-nya, ini ya, inverse dari E pangkat min 1, kemudian saya XOR menjadi R, ya, R kalau saya XOR lagi, ya, akan menghasilkan E kembali dan E pangkat min 1 kembali, gitu ya, kira-kira gitu, ya. Oke. Kemudian shift columns, ya, tinggal dibalik aja. Kolom 1 tidak mengalami pergeseran, kolom 0 ya, tidak mengalami pergeseran, kolom 1 pergeseran ke bawah, ya 1 byte, kolom 2 byte, ya, dan seterusnya. Sama persis dengan AS. Kemudian perkalian dengan matrik konstanta. Ya, sekarang kalau di AS kan kolomnya, nah sekarang barisnya yang dikalikan dengan matrik konstanta. Karena state-nya 8 kali 8, maka matrik konstantanya juga 8 kali 8. Contohnya ini, ya nilainya 00 sampai 09. Ya, kalau di AS 00 sampai 04, 00 sampai 03, ya, karena 4 kali 4 matriknya. Kalau 8 kali 8, 00 sampai 09. Ya, ya yang dikalikan adalah baris demi barisnya, bukan kolom demi kolom. Pattern key-nya sama, ya, masing-masing dikalikan di XOR dengan key, ya, satu word di XOR dengan satu word key. Nah, seperti ini kira-kira. Ya. Ini ada lagi expansion, ya. Kalau mau di-expand, ya, tapi saat ini belum butuh, ya, cukup 10 RON, ya, itu bisa menghasilkan 512 ciphertext dari 512 plain text dan 512 key, ya. Jadi seperti ini, ya. Tapi boleh di-expand, ya. Kalau nanti ada apa, misalnya nanti perkembangannya, ya, Whirlpool 1024, kan butuh, ya, butuh state dengan matrik 16 kali 16, ya, untuk menghasilkan 1024, ya, kira-kira begitu. Ya, ini contoh dari RON key expansion, ya, contoh dari RON key expansion, menghasilkan 8 kali 8 state. Oke, kira-kira begitu, ya. Sehingga, ya, Whirlpool ini menghasilkan, ya, sebuah fungsi satu arah, ya, fungsi hash satu arah dengan ukuran blok 512, ya, ciphertext 512, ya, jumlah RON-nya 10, ya. Kemudian key expansion-nya menggunakan, ya, ciphertext itu sendiri, ya. Subbyte-nya seperti yang ada di AS, ya. Kemudian shift kolomnya permutasi, kemudian mix kolomnya perkalian matrik, ya.
kemudian konstanta errornya adalah ya menggunakan bilangan prima ya dengan 8 bit yang pertama dan seterusnya. Ya. Oke, analisanya sekarang. Meskipun saat ini Whirlpool belum ini ya, sama sekali belum Whirlpool ini saat ini yang terkenal masih Shah, ya keluarganya Shah, SHA, ya saat ini 256. Nanti ke depan mungkin 384 dan 512. Whirlpool ya hampir sama sekali belum ada yang memulai untuk mengimplementasikan, ya. Tetapi masih dalam fase dipelajari saat ini, ya. Masih fungsi dipelajari dan fungsi testing, gitu ya. Ya. Di mana fungsi kompresinya adalah berasal dari fungsi enkripsi AES-128, ya, dimodifikasi menjadi AES-512. Ya. Ini menghasilkan sebuah teknik enkripsi yang sangat kuat, ya, sangat kuat. Ya. Terus saja, ya, namanya fungsi hash itu adalah tidak hanya kekuatan tidak hanya kekuatan keamanan yang diharapkan, tetapi juga kecepatan proses. Kalau kita bandingkan SHA-512 dengan fungsi yang majority, fungsi routes dan fungsi kondisional, ya, hanya berbekal ya relasi logika, ya AND/OR dan seterusnya tadi, ya dan XOR, ya itu ya prosesnya pasti ya jauh lebih cepat daripada Whirlpool. Ya ada subbytes, ada shift columns, ya ada mix rows, ya ada Etron key. Ya khususnya adalah mix rows itu komutasinya luar biasa lama. Ya itu juga menjadi menjadi pertimbangan bagi implementator saat ini ya untuk menggunakan Whirlpool. Tetapi ke depan, ya saya yakin ke depan dengan perkembangan prosesor, ya Whirlpool nanti akan menjadi alternatif ya dari fungsi hash yang digunakan untuk mengamankan sistem, ya mengamankan proses ya di sistem atau di layanan yang berhubungan dengan keamanan yang menggunakan fungsi hash. Ya kira-kira begitu. Dan ini menghasilkan kriptografi yang sangat strong, sangat kuat ya untuk fungsi hash. Gitu ya. Memang saat ini masih belum dilirik gitu ya oleh banyak implementator. Ya. Sekarang masih di fase SHA-512. Saya yakin ya 4 tahun, 5 tahun atau 3 tahun ke depan ini akan ya menjadi sebuah kuda hitam ya sebagai alternatif dari penggunaan fungsi hash very strong ya yang akan digunakan untuk implementasi mengamankan sistemnya. Ya, oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang tanyakan. Ini selesai. Ya, ini slide yang terakhir. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, jadi total tadi ada 2 struktur, Merkle-Damgard dan Whirlpool. Ya, dua-duanya adalah iterated hash function. Ya, SHA itu adalah keluarga dari Merkle-Damgard atau Message Digest menggunakan fungsi kompresi from the scratch. Ya, tadi ada fungsi majority, fungsi rotate, ya dan fungsi kondisional dan tambahan XOR. Whirlpool ya mengenalkan teknik yang lain, ya fungsi kompresi ya dihasilkan dari fungsi enkripsi yang diambil dari teknik AES-128, ya yang dimodifikasi menjadi AES-512, ya yang menghasilkan ya fungsi hash dari analisa menghasilkan fungsi hash ya kriptografik fungsi hash yang memiliki tingkat keamanan yang very strong, gitu ya. Kalau diadu ya secara kecepatan ya SHA-512 ya karena tekniknya seperti itu pasti jauh lebih cepat daripada Whirlpool. Tetapi level keamanannya Whirlpool jauh lebih kuat daripada SHA-512. Saat ini SHA-256 sudah cukup kuat ya untuk mengamankan sistem keamanan yang melibatkan fungsi hash. Oke, silakan dikomentari kalau ada. Jika tidak, perkuliahan pagi ini bisa saya tutup. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Mbak Jihan, Mbak Lestri, Mbak Mega, Mbak Ati, Mbak Jihan, Mbak Dwi, Retno, Mbak Alifa, Mbak Marita. Ada yang ditanyakan? Silakan.
Oke, cukup jelas? Cukup ya? Oke, baik. Kalau tidak ada yang dikomentari, tidak ada yang ditanyakan, saya tutup perkuliahan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.